Kalau disuruh menagih, saya mau tagih siapa ini? Elit yang mana ini yang datang? Elit yang pernah datang di Buton ini, di daratan besar Buton ini, di pusat peradaban Buton ini. Ini Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Lakina Bawangi Nusantara. Yang diberikan lagi gelar Lakina Bawangi Nusantara. Kemudian hari ini, pada saat itu juga, hari ini, itu sudah terjadi proses percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota Negara Nusantara, IKN. Iya. Tanahnya juga diambilkan dari tanah peradaban Buton ini, dibawa ke sana. Iya, saya mau tagih nih, saya sebagai para politik saya tagih. Kamu datang di sini, di Buton ini, karena pernah mendengar sejarah cerita masa lalu, bahwasanya Buton ini pernah besar dengan, pernah jaya dengan keabadian sebagai sebuah bangsa. Ya, sebagai sebuah bangsa pada saat itu, negara, dia punya mata uang, dia punya sistem pemerintahan, sistem pertahanan, mata nasorumba, dia komplit semua. Jadi sebuah negara. Iya. Kalau sebuah negara ini hanya meminta saja, hanya sekeping saja, ibarat itu, Allah, iya, sangat luar biasa. Saya menangis, miris saya. Iya. Saya kali ini sudah berada di pelataran Masjid Quba Ba'diyah. Di sini pernah ada sejarah aksi dari teman-teman sahabat-sahabat di Geram Kepton. Nah, waktu itu hari di Masjid Quba juga ini. Iya. Ada berapa orang itu hari? Itu hari ada 4 orang. 4 orang. Iya. Bulan Ramadan juga pas. Iya. Ini yang sebenarnya menarik, bahwasanya pemekaran provinsi Kepulauan Buton yang boleh dibilang sudah panjang dibahas, perjalanan panjang yang menurut saya sangat rumit. Menurut saya sangat rumit. Harapan kita semua masyarakat Kepulauan Buton, kita sudah sepaham, sudah sepakat. Kita sudah sama-sama sependapat bahwa kita ingin mekar dan keluar dari Provinsi Sulawesi Tenggara membentuk provinsi baru. Semangatnya masih ada sampai hari ini. Iya. Kira-kira apa yang membuat sangat sulit sekali ini menurut Abang? Iya. Terima kasih Bung Foril. Ya, hari ini suasana bulan Ramadan. Tentunya dengan suasana kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, berpuasa, ini juga menjadi hal yang sangat tentunya tidak kalah penting untuk kita memikirkan tentang sebuah negeri kita yang besar, peradaban kita yang besar. Iya. Dan setiap apa yang mendasari pertemuan-pertemuan kita itu seyogianya itu dilandasi dengan niat kita, ya, kesucian hati kita untuk melakukan suatu perubahan dari hari ini, dari masa lalu, dan yang akan datang. Itulah sebuah proses. Makanya hari ini ya kita bicara tentang Kepton.
saya kira semangat itu tetap akan ada terus, tetap akan membara terus di hati para generasi-generasi. Dan itu juga menjadi cerminan kalau kita ingin meneguhkan keyakinan kita untuk Kepton, maka tidak ada kata lain, kita harus selalu bersatu, bukan bersatu-satu. Nah, itu yang jadi polemik, dinamika tentang nama apa semua itu buat saya itu hal yang nggak ada, bukan menjadi sebuah hal yang harus kita, tetapi keinginan kita. Kita sangat menghargai para pendahulu-pendahulu kita. Ada almarhum Laode Halaka Manarpa, luar biasa beliau juga memikirkan tentang daerah ini. Sayang di akhir-akhir juga masanya juga belum sempat kesampaian mimpi-mimpi itu. Ya, dilanjutkan lagi banyak ya, termasuk tokoh kita juga Pak Umar Samiun. Ya. Dengan begitu getolnya juga, begitu gigihnya juga ya, mendorong ini ya. Tetapi ya proses itu menjadi sebuah pertanyaan, kenapa Kepton ini belum sampai sekarang mekar ya. Saya melihat fenomena yang terjadi bahwa Presiden RI Joko Widodo sudah datang juga di Buton. Iya, benar. Kemudian Bapak Lanyala Mataliti juga Ketua DPD RI sudah datang berkunjung juga di sini. Kemudian daerah kita juga sudah cukup. Iya. Ada 5 kabupaten kota yang siap untuk bergabung menjadi provinsi baru. Kemudian Yang Mulia Sultan Buton juga sudah mengeluarkan maklumatnya melalui geram Kepton. Apalagi, Bang? Kira-kira memang masalahnya memang moratorium. Saya mengerti, saya paham betul itu moratorium. Tetapi apakah perjuangan kita ini, apakah keinginan besar masyarakat Buton untuk memisahkan diri dari Provinsi Sulawesi Tenggara terbentur hanya karena moratorium? Tetap kita harus berjuang. Saya pribadi melihat seperti itu. Apapun caranya. Kira-kira bagaimana itu? Iya. Itulah artinya kita bicara problem masalah ini kan kembali kepada kita elit-elit itu sendiri. Kadang kita coba mentransformasikan pemikiran dari masyarakat akar rumput itu harus sampai pesannya itu kepada elit. Dan elit itulah sebenarnya yang menjadi beban tanggung jawab itu ditumpukan. Kita masuk dalam perspektif itu, yang elit itu seperti apa sih yang dipikir? Yang elit itu seperti apa sih yang dipikir? Apakah hanya sekedar untuk katakan momentum politik masuk? Hari ini kita sudah menghadapi lagi tahun pilkada di November nanti akan datang, itu akan menjadi perhelatan politik lagi yang sangat masif. Muncul lagi para tokoh-tokoh, para elit-elit yang berangkat dari background partai politik apa semua, yang berangkat dari birokrat, background birokrat apa SN semua. Tetapi itu tadi konsen tentang Kepton itu harus tetap ada, tanpa harus didorong. Sebenarnya kalau saya berpikir sedikit agak sedikit radikal, saya ekstrim, agak sedikit ekstrim. Ini kan tidak bisa dinafikan, bahasanya perjuangan perjuangan pergerakan politik. Saya jujur, saya sebagai bagian daripada background saya, dibesarkan dengan politik. Saya cukup juga lama berkecimpung di partai penguasa pada saat itu, PDI Perjuangan. Hampir 16 tahun saya. Kemudian juga saya juga pernah
berkecimpung juga di Partai Golkar. Dan hari ini saya ada di Partai Gerindra. Iya. Kondisi ini kenapa yang membuat saya sedikit agak ekstrim berpikir, kalau itu ada kemauan dari para politisi, political will yang ada, ya kan hanya persoalan perubahan nama nomenklatur Kepton itu. Kalau kita sudah punya konsen yang sama, kenapa kita berboyong-boyong lagi, kita mau mimpi lagi mekarkan apa Kepton dan berpikir untuk di Sulawesi Tenggara, sementara kita tidak pernah meletakkan pemikiran dari semua diskusi politik itu. Kepton itu sudah harus menjadi wacana di mana-mana. Kita datang media Kepton, koja-koja Kepton, kita datang di Badan Hukum Advokasi Kepton, kita datang, pokoknya semua itu sudah menjadi masif. Sehingga di sekolah-sekolah juga itu sudah harus pasang juga SD yang judulnya Kepton. Pemerintah juga di situ Takawa yang judulnya Kepton. Jadi itu sebuah langkah politik untuk memberikan pesan ke pemerintah pusat sana. Ini loh, kita ini sebenarnya Kepton. Sudah siap. Alamatnya Kepton, bukan alamatnya Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Itu adalah tekanan politik untuk memberikan pesan ke pusat sana. Gimana kita? Ke depan November ya kita menghadapi lagi pilgub yang serentak dengan pilkada, pilwali. Para tokoh ini juga akan kembali bermunculan, baik yang lama, yang sudah pernah, baik yang belum pernah, akan muncul lagi dan akan menjadi, iya, masyarakat juga akan mulai menilai, mensuat, mempertanyakan apa sih yang bisa diberikan. Dengan kondisi hari ini, maaf saja kita bicara politik ini sangat-sangat brutal. Pemilihan politik sangat masif, transaksi di masyarakat politik. Inilah yang semua menghanti pemikiran kita. Kalau tanda baca kita untuk berbicara Kepton, ya saya kira semua orang memimpikan itu, tapi elit-elit ini dulu punya kesadaran kolektif, masyarakat juga punya kesadaran bersama. Bahwasanya kita diskusiin bukan sekedar semata-mata kita mencari siapa sih yang tidak butuh uang. Pasti semua orang butuh uang untuk merubah. Ya. Tetapi ya kalau kita bertanya di pasar, Ina, kamu orang mau bakar Kepton, dia paling bertanya apa itu Kepton. Kita hari ini mau makan ini, ya? Kan berarti itu belum ada. Ya, kalau elitnya hanya berpikir itu hanya mengemas saja itu Kepton itu jauh. Ya tentunya ini semua terpulang sama kita. Ya. Saya kira itu pikiran-pikiran saya. Iya. Ya memang apa yang Abang sudah jelaskan tadi memang menggambarkan perasaan-perasaan kita, perasaan-perasaan sebagian besar masyarakat di Kepulauan Buton. Kita mau bicara Kepton, kita masih berpikir kita mau makan apa besok. Kayak pedagang-pedagang kecil yang di pasar Wameo sana mungkin mereka mau bahas Kepton, ya kita masih mau menjual. Tapi tidak berhenti di situ. Yang saya inginkan bahwa seperti yang Abang bilang itu, elit-elit kita itu harus memang benar-benar dengan keteguhan hati, dengan segala kemampuan yang ada, fokus untuk bisa mewujudkan ini, Bang. Saya ingin mendengar isi hati Abang yang ketika geram kemarin sangat spektakuler. Kita bisa menunjukkan bahwa eksistensi kita sebagai masyarakat di Kepulauan Buton dengan menggelar aksi yang sangat luar biasa, dan itu menjadi sejarah. Apa yang sudah terjadi, Abang, saya ingin dengar isi hatinya Abang terhadap sesungguhnya tentang pemekaran Provinsi Kepulauan Buton di daerah kita ini, Bang. Jadi begini Bung Forel, sekali lagi kalau kita bicara isi hati ini, takaran saya ini seperti yang saya katakan, background saya aktivis yang banyak berkecimpung di politik, karena hampir separuh saya punya hidup itu saya tuangkan, saya dedikasikan untuk politik.
karena saya itu berpikir berlatar belakang dari aktivis tadi itu, ada keresahan teman-teman kita yang sama juga dengan keresahan saya berpikir. Tentunya kita sesama aktivis itu kan kadang-kadang kita hanya sepintas ketemu bicara, ayo kita jalan. Karena kenapa saya bilang seperti itu, aktivis tentunya banyak dedikasi yang saya pikirkan tadi, yang saya sudah ibarat waktu, pikiran, tenaga kita sudah dipolitikin semua. Karena saya lama di PDI Perjuangan, ya, hampir 16 tahun saya berkecimpung di situ. Jadi kalau di PDI Perjuangan itu kan memang kalau dia betul-betul berangkat dari aktivis, maka doktrinnya itu ya hampir sama dengan adik-adik kita atau dengan afiliasi ke Gemini. Ya. Ya. Benar sih, mahasiswa nasional itu afiliasi kadang-kadang ke sana. Cara berpikir Bung Karno itu ditransformasi ke sana, sehingga ada pemikiran kalaupun sendiri itu pemikir pejuang, kalaupun dia lebih dari satu pejuang pemikir, itulah semua yang menjadi manifestasi untuk orang-orang itu. Saya banyak diwarnai dengan pemikiran-pemikiran tadi, sehingga keresahan hati kita kembali tadi pertanyaan Bung Porel, yang mengganti keresahan hati kita itu, saya pribadi berpikir kalau ini tidak terus kita panaskan tentang pergerakan Kepton ini, kita mulai kemarin dari Geram Kepton. Sebenarnya saya juga Geram Kepton itu juga awalnya juga kita juga pernah diskusi-diskusi tentang Kongres Rakyat Buton. Ya. Ikut terlibat banyak juga waktu yang kita korbankan itu, kita demi semata-mata satu tujuan kita tadi itu, mendorong percepatan Kepton ini bisa realisasi. Tetapi dalam perjalanan proses itulah sehingga ya kita sebagai orang-orang tadi yang saya katakan, saya pribadi itu banyak berlatar belakang pemikir, pejuang, aktivis tadi itu, atau pejuang pemikir. Ya, ada ajakan teman-teman, kita harus diskusi. Kembali kita katakan, kita diskusi, kita bertemu di tempat ini, tempat Masjid Kuban, tempat yang sangat sakral. Tempat di mana para pemimpin-pemimpin kita bermunajat, iya, meminta apa-apa yang ada. Di sini kita awali pertemuan itu, Geram Kepton itu. Iya. Saya datang jauh-jauh dari Pasar Waju demi untuk sebuah panggilan negeri. Itu saya masih ingat Bung Alimudin. Alimudin yang sekarang kalau tidak salah sudah jadi kadis di Buton Utara sana kalau tidak salah. Alimudin. Ya. Melalui satu komunikasi mengajak. Ya. Jadi kesannya di sini kalau mengajak, kita saling mengajak, mari kita sama-sama. Kalau mengajak ada yang diajak, ya tidak. Tentunya kita gambarannya harus kita sama-sama. Saya datang di sini mengingat refleksi ke belakang 2 tahun lalu atau hampir 3 tahun lalu. Suasana-suasana seperti inilah suasana Ramadan yang kita hadapi. Iya, kita datang ketemu ya selepas waktu zuhur. Ya, menjelang asar, duduk di situ saya lihat Bung Alimudin yang saya kenal. Ada juga beberapa di situ juga baru saya kenal mereka itu. Ada Bung Firman, ada Bung Apriludin, ada Bung Laude Rizal Masud. Di situ juga baru saya kenal mereka itu. Kita dipertemukan di tempat yang sangat sakral ini, yang untuk tempatnya bermunajat orang-orang seperti itu. Untuk bagaimana berpikir Kepton ini harus hidup. Maka dari situlah kita berpikir, oh ya perlu ada gerakan masif masyarakat, elemen masyarakat
mendorong ya, perjuangan Kepton. Ya. Nah, di situ pula banyak diskusi panjang sampai kita ke Kendari. Ya. Iya, perjalanan itu. Jadi saya pikir ya itulah. Memang semangat saya masih tetap ada, dan saya minta juga kita semua kembali terketuk. Ya, orang-orang yang ada ini yang sudah ya tidak sekedar hanya itu tadi. Yang saya katakan, kalau warna politik ini kalau kita kedepankan pragmatis ya nggak akan anu, tetapi kalau kita kedepankan niat kita, semangat kita, ya, spirit kita tetap masih ada, dan kita harus tetap kobarkan itu. Ada saudara kita juga di Buton Utara sana, banyak adik-adik mahasiswa LMI, Gemini, IMN. Kerinduan kita terhadap terwujudnya DOB baru Provinsi Kepulauan Buton sudah sangat kita damba-dambakan, sudah sangat kita idam-idamkan, karena memang apa yang menjadi spirit kita sejak dahulu untuk bisa memperjuangkan ini menjadi sebuah provinsi baru masih tetap membara sampai hari ini. Dan saya sendiri pun memang sejak awal saya sudah mulai membuat konten tentang ini, karena memang konten hari ini juga terjadi karena pertemuan semalam. Tadi malam saya sempat bertemu dengan Abang, dan kita bahas lagi bagaimana semangat ini, dan saya kembali terketuk. Mari kita coba suarakan lagi melalui konten-konten, dan mudah-mudahan ini bisa berimbas baik. Tapi yang saya ingin sampaikan juga pada hari ini bahwa jangan sampai ini terdiamkan lagi. Ayo kita mulai lagi menyuarakan ini dengan caranya masing-masing. Saya konten kreator dengan caraku, kemudian yang di partai politik dengan caranya juga, yang di pasar-pasar juga mungkin dengan caranya juga, yang di birokrasi dengan caranya juga. Mari sama-sama kita tetap menyuarakan itu. Mari tetap kita sama-sama menyuarakan itu. Itulah Pak Bung Forel, saya juga tadi malam itu kan kita tanpa direncanakan juga. Saya juga ya itu kembali lagi naluri saya, selalu insting saya itu berpikir begini, saya orang politik aktivis, di mana saja itu ada ruang untuk kita melakukan sebuah mengambil langkah pemikiran untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama ini ya kita respon. Kita harus merespon kewajiban kita. Makanya saya dengan apa yang Bung Forel pikirkan, itu satu kesungguhan. Saya tadi malam merenung itu. Pasca habis ngobrol, habis koja-koja di tempatnya saya punya sahabat itu. Saya merenung. Perjuangan kita sudah cukup lama. Bahkan lama sekali. Artinya sampai saya berpikir presiden juga sudah datang, apa semua seperti yang saya bilang tadi. Lama sekali ini perjuangan, Pak. Apa sebenarnya masalahnya? Apa sebenarnya masalahnya sehingga kalau disuruh bicara banyak sekali. Kalau disuruh menagih, saya mau tagih siapa ini? Elit yang mana ini yang datang? Elit yang pernah datang di Buton ini, di daratan besar Buton ini, di pusat peradaban Buton ini. Ini Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, Lakina Bawangi Nusantara, yang diberikan lagi gelar Lakina Bawangi Nusantara. Kemudian hari ini, pada saat itu juga, hari ini itu sudah terjadi proses percepatan pembangunan ibu kota Nusantara, ibu kota negara Nusantara, IKN. Tanahnya juga diambilkan dari tanah peradaban Buton ini, dibawa ke sana. Saya ingat sekali itu. Saya ingat sekali diambil dari. Ini manifestasi itu kalau kita mau bicara ini, saya mau tagih nih. Saya sebagai para politisi, saya tagih. Kamu datang di sini, di Buton ini, karena pernah mendengar sejarah cerita masa lalu, bahwasanya Buton ini pernah besar dengan
pernah jaya dengan keabadian sebagai sebuah bangsa, ya, sebagai sebuah bangsa pada saat itu, ya, negara, ya, dia punya mata uang, dia punya sistem pemerintahan, sistem pertahanan, ya, mata nasorumba, dia komplit semua. Jadi sebuah negara. Ya, ya. Iya. Kalau sebuah negara ini hanya meminta saja, hanya sekeping saja, ibarat itu. Allah. Iya. Muhammad. Sangat luar biasa. Saya menangis, miris saya. Iya. Iya. Itu ini berpikir, Ya, ya. berpikir. Masa kita hanya mau minta satu biji telur saja, sangat sulit direspon negara. Makanya kalau dipikir ini peradaban kita ini sangat besar masalah. Ya, negara yang tidak pernah dijajah, kesultanan yang tidak pernah dijajah, dia membangun sistem politiknya sama dia dipakai oleh negara Indonesia hari ini. Sistem politik bebas aktif, ya, diplomasi yang dikedepankan. Jadi tidak pernah ada ekspansi. Ya. Ada pejuang itu bagian dari diplomasi, bagian dari dinamika. Tetapi eksisnya, Ya. Buton ini negara yang tidak pernah dijajah. Ya. Sama yang diadopsi oleh undang-undang negara Republik Indonesia hari ini. Undang-undang dasar. Sistem pertahanan ada, ya, mata uangnya ada, Ya. politik luar negerinya. Kita sudah pernah lakukan ini. Sudah pernah, dan itu dimulai dari Dan dimulai dari itu. Jadi Situ itulah saya katakan datang pala nyala mataliti juga. Buton yang sangat memiliki peradaban yang luar biasa sejak zaman dahulu itu memang membuat kita orang-orang pendahulu kita dulu sudah berbuat bahwa ini Buton. Iya. Hari ini kita sebagai generasi Buton, apa yang sudah kita perbuat untuk Buton ini? Itu Iya. yang kadang-kadang saya berpikir. Kenapa? Karena memang orang tua kita, leluhur kita sudah mewujudkan kita sebuah benteng yang sangat besar dan megah. Dan Iya. mereka sudah berkarya untuk itu. Ini loh benteng kita. Kemudian sistem pemerintahan yang sangat luar biasa, Undang-Undang Martabat 7. Iya. Kita hari ini sebagai generasi muda Buton, sebagai orang-orang yang hidup hari ini di Buton, apa yang sudah kita harus berbuat? Saya ingin mengetuk pintu hati kita semua bahwa ingin kita wujudkan provinsi satu saja, provinsi Iya. Kepulauan Buton. Betapa sungguh rumit dan susahnya. Jadi Susah sekali. iya Bung Poril, itu tadi kalau orang selalu, mungkin orang di luar sana minta maaf ya, saya katakan minta maaf. Jangan sampai orang berpikir tentang keberadaan saya sebagai orang yang saya katakan tadi, saya ini tokoh, artinya orang politik. Iya. Jangan sampai kita mengambil satu pemikiran begini dianggap kita punya kalian, kita punya apa sih? Kita punya kepentingan. Kita punya kepentingan. Saya nggak saya lepaskan. Tetapi kita hari ini coba berangkat dari sebuah pemikiran dengan berlatar belakang sejarah tadi itu, kita tidak menafikan. Iya. Jangan kita dikotomikan berpikirnya bahwasanya yang menghalang kita punya pemekaran ini saudara kita yang dari. Enggak seperti itu. Saya berpikir kita berpikirnya juga harus secara komprehensif. Bahasanya di peradaban kita dulu yang masa lalu itu ada namanya Barata, sistem pertahanan Barata, ada Barata Kolin Susu, ada Barata Muna, ada Barata Tiworo, ada Barata Kehidupan. Ini semua ini harus masuk dalam perspektif untuk kita mendorong itu semua. Cara berpikir kita ini kita ajak saudara-saudara kita di sana. Jadi minta maaf kalau ada tokoh-tokoh juga yang berpikir, ada statement-statement yang berpikir Kepulauan Buton tidak akan mekar kalau belum mekar salah satu kepulauan. Saya orang politik enggak setuju begitu. Ya. Iya. Ya. Memang agak aneh. Jadi Kalau jangan misalnya kita ada statement dibentur-benturkan seperti itu. Saya minta maaf, saya orang yang sangat merindukan provinsi Kepulauan Buton ini mekar. sama juga. Ya, saya orang yang sangat merindukan daerah ini dari cerita-cerita sejarah peradaban masa lalu, dia kembali akan muncul menjadi mercusuar yang bayangan mercusuar dunia. Saya pernah diskusi Iya. dengan
salah seorang abang saya juga, Iya. yang boleh dibilang beliau juga tempat saya berdiskusi. Beliau saya sebut Bapak Yudia. Iya. Nah, saya berdiskusi mengenai satu jalur Iya. jalur pelabuhan internasional Iya. yang jarang orang diskusikan itu. Iya. Dan memang benar. Iya. Kita kaji ini Buton dengan jalur pelabuhan internasional itu Iya. bisa tembus dengan strategis ini. Iya. Artinya ini ada satu hal yang sangat besar yang memang hari ini mungkin memang saya yakin butuh kajian, dan ketika dikaji itu pas. Iya. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi bahan yang boleh dijadikan bahan kajian. Iya. Ini loh salah satu potensi pelabuhan ini. Pelabuhan internasional loh, ini tidak main-main. Iya. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita melihat lagi di sini dengan Teluk Baboy yang sangat luar biasa itu, bisa jadi bengkel kapal di situ. Iya. Jadi kapal-kapal kalau dia mau dok apa semua bisa di situ, besar sekali itu. Kalau saya pribadi melihat. Kemudian potensi apa lagi? Kita punya aspal yang masya Allah beratus tahun tidak akan habis. Iya. Aspal kita loh itu. Kemudian kita punya bukti sejarah yang sangat luar biasa betapa besarnya negeri ini. Iya. Seperti yang abang bilang tadi, kita minta telur saja untuk minta satu provinsi Buton Raya saja. Susahnya minta ampun. Iya. Padahal kita dulu sudah, ketika kita melihat sejarah, memang kita dijanjikan ini sejak kita melebur menjadi satu NKRI, itu kan ada sejarahnya. Iya. Saya juga bingung kenapa bisa susah sekali. Tapi walau bisa lah, kita hanya bisa koja-koja hari ini, kita hanya bisa cerita hari ini. Semuanya saya sembahkan kepada Yang Maha Kuasa. Sakaro karena Allah Ta'ala. Karena itu saja. Jadi kita sudah angkat juga bahasa Buton, kita campur-campur ya, enggak apa-apa kan. Karena maka dayanya sisi kan boykonya kata sau. Janjinya orang tua itu, dia berjanji itu bukan dia berjanji sama anak-anaknya toh, tetapi janjinya itu janji untuk semua. Iya. Yang dia utarakan termasuk untuk dirinya. Seandainya saya sudah tidak ada, maka arwah saya, ini kita di pelataran ada kuburan juga ini. Kita diapit oleh perkuburan di Masjid Kuba ini. Iya. Mereka juga berharap generasi-generasi yang akan datang itu, yang ada hari ini, tetap menyuarakan itu. Iya. Iya. Kenapa itulah saya bilang itu apa yang disampaikan Bung Foril tadi tentang Buton ini, ya seperti tadi katakan mau ada pemikiran kawasan pelabuhan internasional. Memang ya sepatutnya kita ini ya sudah saya katakan kalau kita mau menagih juga sama juga dengan Aceh sana, sama juga dengan Jogja sana. Saya ikut di media itu kadang saya lihat ini Luhur Raya juga minta dengan janji juga, Bone juga begitu. Nah, kita masuk di posisi mana kita ini, Kepton ini? Di posisi mana ini para elit berpikir tentang Kepton hari ini? Ya. Iya. Kita bangun komunikasi di luar sana, bagaimana ada yang bertanya, Bang, Bung, ya, saudara, sampai di mana itu Kepton? Selalu bertanya begitu. Sudah sampai di mana? Kita di sini sudah mau menggagas lagi nih Luhur Raya, ya. Mau menggagas lagi nih pemekaran provinsi, ya, Maluku, Ternate, pokoknya hal itu semua. Kita saling tapi kita masuk di posisi mana para elit kita? Siapa yang kasih kita jawaban yang pasti bahwasanya Kepton ini akan mekar? Benar. Iya. Sampai hari ini kita bertanya, siapa yang akan berikan kita jawaban pasti? Saya kalau kemarin pada saat perebutan politik di Kabupaten Buton, saya orang Gerindra. Iya. Itu ketua DPD saya sempat Pak Andi Adi Aksat. Iya. Sempat saya gunakan waktu pada saat ada kampanye sosialisasi temu kader di Pasar Wajo di sekretariat Partai Gerindra. Saya sempat lontarkan sebagai kader partai, minta sama ketua DPD
mampu dia datangkan Prabowo Gibran di Buton. Untuk menjawab tentang pemekaran Kepton. Keresahan pemekaran. Saya sebagai pejuang, sebagai orang yang merasa juga bagian daripada perjuangan politik itu juga sangat mengharapkan. Iya. Memang semua jalur kita sudah gunakan, Iya. semua potensi yang ada kita sudah lakukan, dan semua kita sudah paham bahwa kita ingin mekar menjadi sebuah provinsi baru. Tapi apapun itu semuanya kita kembalikan pada Sang Maha Pencipta, pada yang urus kehidupan ini, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu saja memang yang bisa saya. Tapi saya kalau misalnya ditanya bahwa ingin kamu mekar, ya inginlah. Iya. Saya kan semua orang kita ingin mekar. Dari dulu kita sudah berjuangkan. Memang. Jadi kan kalau saya balik bertanya Bung Forel sebagai itu tadi, ya katakan apa sih yang dipikirkan juga oleh teman-teman yang lain? Iya dong. Apa sih yang dipikirkan oleh teman-teman kita yang sesama aktivis, lintas partai politik, sama pejuang? Apa pikirannya masih tetap sama, dan mari berpikir lagi, kita ini sudah masuk lagi nih di ruang diskusi yang memang muter-muter terus kita memasifkan seperti apa ini. Saya bilang harus kita kembali semangat. Gimana ya, kan apa orang-orang yang saya jujur saya sangat menaruh harapan pada saat di Kongres Rakyat Buton kemarin itu sama kita punya Kakanda itu. Kita punya Abang Samsu Umar Abdul Samiun, karena beliau juga sudah menunjukkan juga dedikasinya. Terlepas bahasanya di tataran politik praktis seperti apa, tetapi beliau juga sudah menunjukkan dedikasinya. Dan saya secara pribadi tidak mau kita mendikotomikan mau nama apa saja, tapi hari ini harus diakui ini sudah Kepton, karena sejak Gubernur Ali Masih itu bertanda tangan dengan surat usulan yang baru, maka sudah saat itulah juga Kepton ini sudah resmi diusulkan oleh pemerintah. Memang saya kayak sedih. Hanya kendala moratorium itu tadi. Saya sedih, kasihan maksudnya. Saya sedih. Kenapa saya sedih? Karena sudah lama diperjuangkan. Iya. Lama. Saya hanya mengajak diskusi kita. Saya mengajak koja-koja ini karena panggilan hati nurani saja, bahwa kita hanya bicara dari hati ke hati. Kita hanya bisa bicara soal ini dengan doa. Kenapa kita memulai? Saya juga tadi baru selesai sholat zuhur tadi, saya sempat berdoa, ya Allah, kabulkanlah Provinsi Kepulauan Buton. Di bumi negeri butuhnya wujudkan, ya Allah. Cuma itu doa. Saya habis sholat zuhur tadi di bulan Ramadan. Jadi memang Bung Forel, karena tadi pertemuan kita tadi itu saya juga jujur ya, saya merasa di challenge juga ini sama saya punya Dinda, saya punya adik ini, dan begitulah sebenarnya politis begitu, dia mengalir, saya itu ikut mengalir seperti air gitu, mengalir seperti air. Tidak ada tendensi apapun, tidak ada motivasi apapun. Hanya satu saya punya tujuan, bahwa kita bikin konten tentang Kepton, dan hari ini kita harus gaungkan lagi, dan insya Allah Ta'ala buka jalan yang bagus. Saya akan berkeliling. Yang pertama ini Abang, kemudian saya akan temui teman-teman yang memang terlibat. Saya ingin minta pendapatnya lagi, saya ingin koja-koja lagi dari hati ke hati seperti hari ini. Jadi mudah-mudahan para pemirsa juga media koja-koja. Tadi kan diawali dengan spontan-spontan. Kalau orang-orang politik spontan-spontan, karena dengan dia mengalir alami juga, karena itu tadi. Mudah-mudahan para pemirsa media koja-koja ini juga bisa bisa mengambil sebuah intisari, bisa mengambil sebuah nilai
positifnya yang ditanamkan dari yang ada ini. Ada yang kita kocak-kocakan. Yang kita kocak-kocakan ini, saya juga minta maaf juga sama Bung Foril atau sama media pemirsa yang lain yang akan menonton nanti kita punya diskusi ini. Namanya kita umat Islam itu kan selalu kita lakukan dengan niat Bismillah. Kita masuk juga di dalam satu tempat ibadah itu kita ucapkan juga salam. Jadi saya pun juga harus menyampaikan salam kepada media koja-koja. Ya, itu tadi sebagai umat muslim. Jadi tanpa mengurangi apa yang kita sudah lakukan, nilai tadi itu ya awal daripada pertemuan kita ini, mudah-mudahan dia juga mengalir juga kepada tokoh-tokoh yang lain. Bung Foril sebagai pihak media koja-koja, saya berusaha dengan semaksimal. Saya tahu persis, ya kenangan-kenangan di koja-koja juga ini banyak lah. Yang saya nonton di media saya lihat luar biasa. Ini dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, kita juga harus mau tidak mau juga harus membuka diri yang peradaban itu. Jadi saya merasa berterima kasih juga sama Bung Foril. Siapa? Iya. Dan mudah-mudahan pemirsa, saya ulang lagi pemirsa, menjadikan apa yang kita kocak-kocakan pada siang menjelang sore nanti, menjelang asar ini, dari zuhur menjelang asar, dan mungkin kita akan masuk waktu maghrib berbuka puasa. Saya juga mengajak satu dua teman-teman kita, mari kita berbuka puasa di apa sana? Kota Marang. Ini yang di depan benteng ini. Oh, ada di situ kan ada benteng ya. Apa tempat-tempat yang juga ke sini ketongkrong tuh. Kita ngopi-ngopi di situ sambil berbuka. Saya ajak diskusi lagi teman-teman yang ada sempat nonton di media koja-koja ini. Tapi hari ini saya kalau kita mau katakan kita saling kangen-kangen juga, kita kangen-kangen juga untuk para aktivis. Motivasi awalnya memang begitu. Saya itu pertemuan semalam itu memang membuka hati pemikiran saya bahwa kita mulai lagi. Kita mulai dengan apa yang bisa kita lakukan. Kita mulai lagi berjuang. Kita mulai lagi menyuarakan ini pelan-pelan. Namun pasti Insya Allah Ta'ala buka jalan. Dan kan itu ketika Allah Ta'ala sudah buka jalan, Insya Allah itu semua akan dimudahkan segala urusan kita sesuai dengan apa yang kita harapkan selama ini. Sebagai terakhir ini, sebagai penutup diskusi kita, kira-kira harapan Abang terhadap baik itu pemerintah dalam hal ini pemerintah Presiden Republik Indonesia ke depan tentang hajat masyarakat Buton menginginkan pemekaran provinsi Kepulauan Buton di bumi Buton, Butuni. Kira-kira apa yang kita harapkan terhadap ke pemerintah ke depan? Jadi terima kasih Bung Foril. Artinya harapan saya ini juga mungkin mewakili harapan orang banyak, harapan masyarakat kebanyakan, bahwasanya pemerintah ke depan yang kemarin mungkin juga masih proses dinamika, tetapi ya namanya itulah wajar lah, tetapi sebagai bagian daripada masyarakat, saya melihat pemerintah ke depan ini wajib hukumnya ini Kepton dimekarkan. Kalau moratorium itu dibuka ataupun apapun modelnya, Kepton masuk dalam klaster pertama yang harus dimekarkan. Amin. Bukan dia menjadi urutan ke-14, tetapi klaster pertama yang harus dimekarkan. Itu harapan saya sebagai tokoh, sebagai orang juga yang merasa ikut juga, mendedikasikan pikiran-pikiran saya untuk Kepton ini pemerintah ke depan. Insya Allah kalau sudah hasil rekapitulasi apa semua itu hal dinamik, tapi rasa-rasanya kita harus bisa menerima kemenangan dan itu amanah yang diberikan. Kekalahan pun juga itu bukan kekalahan, itu adalah bagian daripada proses kegagalan yang masih tertunda. Jadi saya rasa para tokoh bangsa juga ini harus diberikan juga
kita kirimkan pesan itu dari daerah kita. Ya. Iya. Ya, saya kira itu. Ya, bahwa kita masih memiliki optimisme, Iya. kita masih memiliki semangat yang kuat bahwa negeri ini akan menjadi provinsi Amin, insya Allah. yang akan menjadi negeri kita yang bisa membuat kita semua hidup sejahtera dan Amin, insya Allah. bahagia. Iya. Demikian Gojek-Gojek kita hari ini. Tetap like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton ini. Iya. Nanti kita akan berjumpa lagi dengan narasumber-narasumber yang lain. Kita tetap bicara soal Cape Town. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.